إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويدخلنا ويجعلنا من أهل اليقين والمعرفة والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. Kita berapa minggu yang lalu atau minggu yang sebelum kemarin sudah belajar sampai ayat 30 berapa ya? 33 saya sampai kenapa ta'lim sama ya tadi sujud ke Allah. 33 ya? Ya. Okay. 33. Apa itu 33? Tentang apa? Sudah, wa idh qulna al-malaikatu isjudu li Adam fasajadu illa iblis, ini sudah. Kita bilang Allah Ta'ala atau iblis tidak mau sujud itu dari jin atau dari malaikat, itu sudah ya kan? Yes. Ya. Atau mungkin minggu itu kamu tidak ada? Ada sih, ada. Sampai terakhir itu dunia masih bisa kesalahan. Sampai apa? Kemarin saya bilang ada ini di dunia itu masih bisa perbaiki kesalahan. Oke, kalau ya Adamu ambihum itu sudah, ini 33 sudah ya, Adamu ambihum, kasih tahu nama-nama ya kan, sudah ini belajar. Itu sudah. Ayat yang berikutnya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Itu juga sudah kita bicara, tapi ulang. Artinya apa? Wa idh qulna iqra, artinya baca, artinya wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis apa? Iqra ya Natra. Oh, tidak punya. Ada sih, ada. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan-golongan orang-orang kafir. Ini yakin saya sudah jelasin, yakin ini saya sudah sekarang baru masih ingat. Tapi ceritanya masih setelah malaikat sujud kepada Adam, kita tahu iblis kenapa tidak ikut. Juga betul seperti tadi Natra bilang, kita kemarin sebut apa, jangan kita lanjut kalau kita melakukan sesuatu yang salah, jangan kita keras kepala, bahasa Indonesia bilang. Sudah enggak mau taubat, enggak mau mundur, enggak, sudah jadi, jangan. Sampai dalam bahasa Indonesia bilang apa, bubur jadi nasi jadi bubur. Nasi jadi bubur, jangan. Itu untuk sesuatu yang kita tidak bisa balikin. Ya, saya melakukan sesuatu yang sudah kemarin. Ini contoh, kemarin saya pergi sama satu orang baik, teman saya. Tapi dalam 2 tahun yang lalu, 3 tahun, dia musyawarah, Syekh saya mau kerja sama fulan. Saya tanya semuanya. Lihat itu kerjanya tidak cocok, karena ini ustadz, ahli Al-Quran, ahli agama, kerja sama orang yang ahli dunia, biasa ada yang kurang, ada yang tidak hormat sama dia. Bilang sama dia, jangan. Tapi dia tidak terima nasihat. Kemarin saya kasih tahu Syekh ini masalah yang ini saya bilang sama dia, sudah itu kemarin karena kamu tidak dengar, sudah lewat. Tapi ke depan kamu harus perhatian. Kalau ada yang kasih tahu atau jelasin sesuatu yang di dalam hidupmu, maksud saya itu yang tadi, contoh tadi yang kita bilang apa, nasi sudah jadi bubur, tinggal makan aja. Sekarang dia bilang, Syekh saya punya utang 300 juta. Ya, itu sebab salah kamu kemarin, tidak ikut. Saya bilang dari awal, jangan muamalah sama fulan. Saya sudah kenal sama orang tersebut. Ya, sekarang apa yang kita tadi bilang, nasi jadi bubur, bayar hutang.
mau atau tidak mau. Dia menipu saya, dia itu tidak jujur sama saya, itu salah kamu karena kamu masuk dari awal. Ini yang kita bisa bilang. Tapi jangan ikut orang seperti kemarin. Yang kemarin sudah harus bayar. Ini sekarang hak kamu, mau atau tidak mau, ridha atau tidak ridha, dia jahat sama kamu atau tidak, bayar. Tapi kedepan perhatian atau hati-hati. Ini tadi minggu kemarin kita bilang syaitan seperti itu. Allah Ta'ala kenapa terima sujud Bani Adam? Anak Adam. Syaitan masih keras. Kita kemarin kasih cerita Sayyidina Musa. Dia dalam riwayat satu riwayat Bani Israel dia itu juga kayak tidak salah hadis juga. Syaitan bilang Musa, wahai Musa, kamu Nabiullah, kamu kalimu, Allah Ta'ala bicara sama kamu. Bisa bicara tentang saya, biar saya taubat. Sayyidina Musa bilang, ya oke, setuju. Ini Nabi, jangan kita bilang, wah syaitan sudah, Allah Ta'ala sudah keluarin dari surga, dilaknati itu. Itu di kepala kita. Tapi hati orang malaikat, hati orang Nabi atau orang saleh, dia sayang sama yang benci sama dia atau musuh dia seperti dia sayang sama keluarganya. Rasulullah waktu berang Badr, berang Uhud, darah lagi keluar, besi itu masuk ke pipinya bibi. Tapi mereka bilang, wah Rasul, ayo doa untuk mereka, doa yang buruk. Waktu dia angkat tangannya, ada berapa orang yang masih sayang sama suku Quraisy, mereka bilang kasihan Quraisy. Bisa apa bahasa Indonesia? Bisa habis semuanya. Tapi Rasulullah doa, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Luar biasa. Lagi darah, lagi sakit. Tamannya 70 orang yang mereka mati di hari tersebut. Pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, mereka sampai buka perutnya itu Hind. Walhasil ada beberapa masalah, tapi Rasulullah masih doa untuk mereka, doa yang baik kepada mereka. Itu hati mereka, hati para nabi dan orang yang saleh. Harus kita belajar Al-Quran, baca Al-Quran, ambil sifat seperti ini. Syaitan datang ke Musa, bilang, wahai Musa, bagaimana kalau kamu bisa syafaat kepada Allah Ta'ala, saya taubat atau itu? Bilang, ya oke. Waktu dia munajat, Sayyidina Musa dalam riwayat, Sayyidina Musa lupa. Karena waktu dia munajat sama Allah Ta'ala, dia lupa yang lain. Yang lain. Ini kalau kita, saya kasih contoh ya. Mungkin kemarin juga kasih contoh bagaimana, tapi belum. Masih tidak ingat di sini atau di mana? Kalau kita lihat orang yang main bola di TV, kita lihat bagaimana. Kadang-kadang ada yang manggil, ayah, kita tidak sadar. Teman, ada yang masuk, istri datang ke kamar, ambil sesuatu atau bicara sama saya, kita tidak fokus. Tidak fokus sama yang lain, dia fokus sama main, ya kan? Itu yang namanya dhahabul aql. Bisa hilang akalnya. Akalnya ada. Tapi karena fikirannya di situ bisa. Sayyidina Musa waktu dia pergi munajat dengan Allah Ta'ala hanya seperti itu. Sudah waktu dia ketemu atau mulai bicara sama Allah Ta'ala, dia enggak mau tidak ada fikir lain. Itu seluruh para nabi atau rasul yang munajat. Orang yang saleh yang baca Al-Quran dalam keadaan wirasah, waris seperti Nabi, itu bisa sampai seperti itu. Waktu dia baca Al-Quran tidak rasa, tidak tahu waktunya. Tidak tahu ada yang sebelahnya.
Oke. Ini satu. Walhasil Sayyidina Musa lupa, tapi Allah Ta'ala ingatin Sayyidina Musa. Wahai Musa, nggak ada titipan. Bilang, oh iya, itu syaitan kemarin bilang mau taubat. Bilang sama dia, ya Musa, oke. Saya suruh syaitan sujud kepada Adam. Dia nggak mau. Kalau dia mau taubat, pergi ke makam Adam, makamnya di India. Allah Ta'ala kasih tahu ya sama Sayyidina Musa. Pergi ke makam Adam, di situ sujud. Saya terima taubatnya. Ini bicara bagus atau tidak? Pasti bagus. Ini dari Allah Ta'ala. Tapi lihat bagaimana yang pikirannya keras, yang Allah Ta'ala sudah enggak mau atau tahu bagaimana hambanya. Dia jin atau manusia ini hamba, tetap hamba. Dia hamba yang maksiat atau taat itu masalah lain. Tapi Allah Ta'ala bagaimana tahu hambanya? Syaitan bilang enggak mau. Saya tidak sujud waktu Adam masih hidup. Bagaimana pergi sekarang? Enggak mau. Bilang sama dia itu. Ini taubatnya sujud kepada Adam walau dia sudah di makam atau di kubur, tapi syaitan enggak mau. Berarti kita harus, kalau ada salah di dalam hidup kita harus perbaiki. Ayat yang berikutnya yang seharus kita belajar hari ini, walau ambil waktu tapi biar kita ingat, boleh. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Kita ambil satu-satu. Berarti Adam masuk surga sama istri atau sendiri? Sama istri atau sendiri? Ya kan? Lagi fokus ya, perhatian. Kenapa Syekh ada tanyaan seperti itu? Karena saya sudah pernah baca hadis, Syekh. Saya sudah pernah baca hadis bilang Adam waktu tinggal di surga, dia pertama kali dia sendiri. Hadis itu sahih, Syekh. Ya betul. Dia tinggal sendiri tapi kayak bosan di surga. Dalam satu hari dia tidur. Allah Ta'ala cipta Adam dari tulang sambin. Itu jam apa bahasa Indonesia? Kiri. Bagian kiri dari Adam. Tiba-tiba sudah waktu dia bangun lihat ada Hawa. Malaikat tanya sama dia, ini siapa? Dia bilang ini Hawa. Wah, Syekh, dari mana? Kita tadi bilang Allah Ta'ala berfirman wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala sudah mengajarkan Adam nama-nama semuanya. Wah, ini berarti ilmu Adam luas sekali. Malaikat tanya ini siapa? Dia langsung. Tapi ada sesuatu. Ada yang kita harus paham. Ada khilaf di antara ulama juga. Ada yang bilang Allah Ta'ala cipta Hawa. Betul, sudah Rasulullah bersabda dari Adam. Sebagian bagian kiri. Kalau kita lihat hitung tulang kiri 7 aja. Tapi kalau kanan 8. Tulang apa itu namanya? Tulang apa? Siapa yang bilang? Tulang rusuk sih. Seperti kalau di sambi kambing ija namanya. Iga itu tulang iga itu yang di manusia ada ya kan, juga namanya ada iga, namanya bahasa Indonesia iga atau tidak? Rusuk. Oh, Iga juga saya. Kalau manusia bilang tusuk ya kan? Rusuk saya pakai R. Rusuk. Rusuk itu kalau manusia, tapi kalau hayawan bilang iga ya kan? Saya nggak tahu. Iya saya, kalau iga manusia juga bisa iga saya, sama aja saya. Ya, oke. Walhasil tulang itu dalam bahasa Indonesia namanya kerusuk atau iga, atau ini kita orang Arab namanya dhil. Dalam bahasa Arab namanya dhil. Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis,
lama takallama waktu dia bicara tentang perempuan, dia bilang Allah Ta'ala cipta perempuan tersebut dari tulang yang tidak lurus. Ya kan? Min dhil'in a'waj. Itu namanya dhil'. Kalau kita lihat, hitung sendiri. Bisa, setiap orang bisa hitung. 1, 2, 3. Kalau arah, itu laki-laki. Kalau laki-laki, arah kiri 7, arah kanan 8. Berarti 1 jatuh. Di mana itu? Itu yang tulang waktu Allah Ta'ala cipta Hawa. Oke. Jadi dari riwayat ini kita bisa tahu Allah Ta'ala cipta Hawa dari mana. Adam langsung dari tanah. Tapi Hawa dari daging Sayyidina Adam dan darahnya sudah dari Adam. Sudah Adam jadi daging seperti kita sekarang. Juga itu salah satu hukum kenapa kalau anak kecil yang belum makan masih minum susu dari ibunya aja, bukan susu dari botol, susu dari ibu, minum susu ibunya saja. Itu hukumnya kalau dia bibis atas sarung atau baju saya mau salat, cukup ambil air taruh di tangan ini, bahasa Indonesia seperti semprot aja. Sedikit sampai kena tempat yang dia bibis, cukup. Itu kalau laki-laki, kalau anak laki-laki. Tapi kalau perempuan harus siram sampai bersihin seperti biasa. Ini najasa. Ini salah satu hikmah kenapa bibis perempuan, anak perempuan kecil najis. Kalau laki-laki najis juga, tapi mukhaffafah, namanya najasa yang ringan, bisa bersihin cepat. Sebabnya apa? Karena Hawa, Allah Ta'ala cipta Hawa dari tulang dan daging yang sudah jadi. Beda sama Adam. Adam dari tanah, dari air, dari itu sendiri. Beda sedikit. Ya, mudah-mudahan paham. Oke. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Tapi dari ayat ini jelas. Hawa, Allah Ta'ala cipta Hawa sebelumnya. Sebelum masuk surga. Allah Ta'ala dalam ayat ini sudah jelas ini lihat. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggal engkau dan istrimu di dalam surga. Karena ada beberapa ulama bilang enggak, sebelumnya setelah Adam masuk ke surga, baru Allah Ta'ala cipta Hawa. Tapi ayat ini kasih tahu ini sebelumnya. Wahai Adam. Yang bilang terus Syekh hadis itu tadi yang kamu sudah pernah dengar, hadis itu mereka kasih tahu mungkin itu seperti kita bilang, kalau saya bilang sama satu teman ini, bilang sama dia, kamu sama anakmu tinggal di rumah ini. Anaknya di mana? Belum, dia baru nikah. Tapi maksud saya anak yang datang itu bisa. Itu kapan kita harus kasih arti seperti ini? Kalau hadisnya sahih, bukan dari Bani Israel, hadisnya sesuai syariat kita, ini harus kita kasih cara biar bisa paham. Jadi artinya apa? Artinya kamu Adam sama istri yang nanti kita keluarin dari badanmu tinggal di surga. Oke, la ilaha illallah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Oke. Dalam apa? Surga. Surga yang mana? Surga itu yang kita nanti masuk, insyaallah, mudah-mudahan kita ahli surga, jadi ahli surga semuanya, atau surga lain. Ada yang bilang antara ulama, ada beberapa hadis, ada yang bilang itu surga sementara karena ini tempat ujian. Ini tempat ujian. Dalilnya dari mana? Yang bilang ini surga sementara, seperti kita bilang tempat apa itu? Ujian aja. Tempat ujian aja. Dalil mereka karena Allah Ta'ala di awal ayat ini bilang, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil, saya mau atau hendak menciptakan khalifah di bumi. Di atas bumi, artinya bukan di surga. Ada yang bilang enggak, ahli tafsir ada yang bilang enggak, Allah Ta'ala bilang surga.
surga, tapi taruh dia di dalam surga sementara juga, sementara, bukan seluruh surga yang nanti Adam sama zuriatnya masuk atau sama anaknya masuk surga. Nah, ini kenapa saya kasih semuanya biar kita paham. Kalau kamu dengar di sini, oh iya ini ada. Tapi al-mu'tamad paling banyak bilang itu surga sementara. Karena dari awal Allah Ta'ala bilang mau taruh Adam di bumi. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah dengan nikmat, berbagi makanan yang ada di sana. Di sana sesukamu ya. Tetapi wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, tetapi janganlah kamu dekat pohon ini. Pohon ini. Jangan dekat. Pohon itu apa? Juga masih belum selesai, belum masuk. Juga ada khilaf fil jannah allati askanaha Adam. Ahiyya fis sama itu surga itu di langit atau di bumi? Wal aktsarun 'ala al-awwal. Paling banyak bilang di langit. Aktsar ulama. Ada yang bilang di bumi. Wa hakal Qurtubi 'an al-Mu'tazilah wal Qadariyah al-qawl bi annaha bil awwal. Itu ada al-Mu'tazilah wal Qadariyah bilang surga itu di bumi. Oke. Kenapa? Karena Allah Ta'ala, kita ambil yang pertama di langit karena Allah Ta'ala bilang ihbit. Nanti dalam bahasa ini setelah dia makan Allah Ta'ala suruh ayo turun ya kan? Kita baca terjemahnya juga turun aja. Artinya turun dari atas ke bawah. Ya, ini berarti dari surga. Berarti surga. Dari atas, oke. وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم، وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال لما فرغ من معاتبة إبليس أقبل على آدم. Dalam riwayat sejarah juga setelah Allah Ta'ala marah sama Iblis, bilang sama dia, kenapa kamu tidak sujud? Ini Muhammad bin Ishaq kasih tahu ahli sirah juga. وقد علموا الأسماء فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال ثم ألقيت سنة على آدم. Setelah Allah Ta'ala bilang sama Iblis, kenapa kamu tidak sujud ke Adam? Dia kasih alasannya yang tadi. Allah Ta'ala kasih satu ngantuk kepada Adam, tidur. Sinatun. Fima balagana ala Adam, fima balagana an ahli kitab. Ini dari ahli kitab ya. Tapi masih sesuai pelajaran kita. Ini dari buku tafsir Ibn Katsir. وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس ثم أخذ ضلعا من أضلاعه, ambil satu tulang dari arah kiri, wala'ama makanahu, tutup langsung. Ambil satu tulang, tutup tempatnya langsung. Wala'ama makanahu lahman. Wa Adam naim, Adam masih tidur, tidak tahu. Oke. Ini seperti yang kita tahu kalau mereka mau operasi, kasih apa itu namanya apa bahasa Indonesia? Siapa yang bantu? Mukhadir. Mukhadir. Namanya apa? Enggak ada yang mau bantu. Falah. Oh ini dokter ini Natra. Namanya apa ya Natra? Anestesia atau obat bius? Anestesia. Obat bius. Yang obat bius ya kan? Iya. Ya, mau cubit gigi juga kasih sedikit ya kan? Iya sih, iya. Biar tidak rasa. Itu juga ini lihat kayak ilmu mereka ambil dari situ. Allah Ta'ala dia bisa cubit dari Adam, dia masih hidup, masih sadar, tapi enggak mau ganggu dia, enggak mau dia takut, enggak mau ada hikmah. Kasih tidur itu yang seperti tadi bilang dalam riwayat ini. Terus wa Adam naim lam yahab min naumi hatta khalaq Allah min dhil'ihi tilka. Adam masih tidur, setelah Allah Ta'ala selesai cipta Hawa dia baru bangun.
fasawwaha imra'atan liyaskuna. Falamma kashafa anhu as-sinah, setelah dia sadar atau bangun, habba min naumihi, dia bangun lihat, fara'aha ila jambi, faqala fima yaz'amun wallahu a'lam lahmi. Di dalam riwayat dia bilang langsung otomatis. Ini karena Allah Ta'ala sudah cipta semuanya di dalam kepalanya. Dia bilang dagingku, darahku, istriku. Itu dari ahli Alkitab. Tapi sama ini. Lihat yang sudah nikah. Ada berapa orang di sini belum nikah ya? Mereka belum tahu. Yang sudah nikah, bagaimana ini istri dari mana? Kadang-kadang ini seperti orang Jawa, istri dari Jawa, suami dari Sumatera atau kebalik, atau dari sana, dari sini. Atau seperti berapa saudara kita orang Yaman nikah sama orang Indonesia, atau kebalik, perempuan nikah sama orang laki-laki. Walhasil, tapi mereka bisa hidup tenang, bisa kasih sayang, bisa mawaddah, sakinah, rahmah di antara mereka. Padahal mereka jauh. Mungkin sama saudara kita, sama adik kamu, kamu berentam terus berkali-kali, tambah sama istri, baik. Adik kamu atau kakak kamu sudah besar, kamu sudah umur 50, 70, masih berentam sama kakak atau sama adik-adik. Itu, tapi sama istri enggak. Bisa hidup, ada berantam itu, tapi langsung itu bisa habis. Setelah 1 jam kalau kamu datang minta maaf, dia langsung bisa habis, sudah selesai. Laki-laki itu masalah di laki-laki sama perempuan di antara mereka. Itu hikmah dari Allah Ta'ala. Kalau perempuan ini kumpul, yang salah suami atau suami kumpul sampai hidupnya itu tidak bisa hidup. Tapi enggak mungkin mereka berentam sampai ada yang masuk di antara mereka. Terus setelah dia balik ke rumah, atau setelah selesai yang salah kemarin, mereka kayak tidak ada masalah hidup lagi, sudah kemarin. Tapi di antara kita saudara-saudara itu masalah. Kenapa? Karena dia Allah Ta'ala qala wa khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dari dirimu, sebagian dirimu. Sisimu atau dirimu. Fasakana ilayya falamma zawwajahu Allah wa ja'ala lahu sakanan min nafsihi qala lahu aqbil qablan ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Setelah Allah Ta'ala menikahin Sayyidina Adam sama Hawa, sampai dalam riwayat dia mau nikah, bilang sama dia maharnya apa, di mana maharnya, bayar. Dia bilang maharnya apa, saya tidak apa-apa. Bilang dalam riwayat, bilang ayo salawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu maharnya. Dalam riwayatnya pasti ada bicara tentang riwayat tersebut, ada yang bilang dhaif, ada yang bilang. Tapi itu kalau hadis sahih juga biar kita paham bagaimana Allah Ta'ala mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu masih ciptaan. Bagaimana derajat Nabi Muhammad tinggi dari Adam, baru Adam sama Hawa, baru Allah Ta'ala sudah mulai sebut nama Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih yang di Rasulullah waktu Isra Mi'raj masuk surga, dia bilang saya lihat di Qawaimul Arsh, lihat di daun pohon yang di surga ada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara. Waktu sudah selesai. Betul, natra betul sahih. Wala taqrabah hadhihi syajara. Allah Ta'ala melarang Adam makan dari satu pohon. Pohon ini tapi kasih. Namanya apa? Itu yang kita harus belajar, atau minggu depan kita baru bahas tentang pohon apa. Ada yang bilang apa itu? Saya bilang apa di sini? Al-bur.
Albur itu yang dalam bahasa Indonesia. Saya belum pernah lihat di sini, tapi gandum. Gandum. Ada yang bilang kurma. Ada yang bilang anggur. Apalagi ada apa al-karam. Taz'umul Yahud anna al-hinta. Orang Yahudi itu bilang, tapi semuanya itu karena di Al-Quran Allah Ta'ala tidak sebut nama pohon tersebut. Jangan makan dari pohon ini. Kalau saya bilang sama kamu di hadapan rumah saya ada pohon, kamu fikir-fikir pohon apa? Berapa pohon, kan? Kalau saya kasih alamat ya, di depan rumah saya kalau kamu datang ke Tajur Halan di Blok F, di depan rumah saya ada pohon. Ini pohon apa, Cek? Banyak di situ. Tapi ini yang namanya nakir. Kita tidak tahu. Tapi ada beberapa riwayat paling banyak bilang gandum. Paling banyak bilang gandum. Terus Adam itu salahnya besar atau dia sengaja atau tidak, ini yang kita insya Allah minggu depan kita belajar ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kapan itu? Kalau makan. Setelah dia makan, masuk golong-golong orang yang zalim. Orang yang zalim. Bagaimana caranya itu? Kenapa dia makan? Setelah makan apa yang terjadi? Itu insya Allah kita belajar minggu depan. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-Quran wa ma'a ahli al-Quran waffaqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah innahu arhamur rahimin wa akramul akramin. Walhamdulillahi rabbil alamin.